Nah, kita berkumpul di sini insya Allah dengan satu tujuan untuk terus belajar bagaimana mendampingi putra-putri kita. Izinkan saya di sini ikut share screen ya. Oke. Kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin sebelum saya menyampaikan, kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan banyak ilmu dan hidayah kepada kita hari ini. Dan saya bersama ayah bunda di sini izin membersamai dan menemani kita untuk sharing bersama-sama, untuk sharing ilmu ya. Jadi bukan berarti saya jago, sudah hebat tentang parenting, tapi di sini kita sharing saja. Nanti mungkin ayah bunda juga bisa berbagi cerita ya. Bismillah ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah. Izinkan kami menjadi orang tua yang baik untuk membersamai putra-putri kami ya Allah. Izinkan kami untuk bisa menjadi orang tua yang bijak dan mendidik mereka sesuai yang Engkau inginkan ya Allah. Ampuni kelalaian kami ya Allah, karena selama ini kami sudah lalai mendidik mereka, memaksakan mereka menjadi orang-orang yang kami mau, bukan seperti yang Engkau mau ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan menyampaikan atau mempelajari tentang fun parenting dengan otak kanan. Kenapa sih harus fun gitu ya parenting ini, dan kenapa harus dengan otak kanan? Sini insya Allah saya akan mengupas sedikit tentang parenting dan tentang otak kanan. Dan sebelum kita ke parenting, kita di sini menelusuri dulu parent itu orang tua. Karena ini parenting berarti yang harus belajar itu adalah orang tua. Ya, parent. Nah, secara ilmu, secara arti literatnya, parent atau orang tua itu orang yang sedang melakukan atau mengerjakan aktivitas sebagai orang tua. Kita di sini yang sudah memiliki putra-putri, artinya kita orang yang beraktivitas sebagai orang tua, ya. Nah, sedangkan parenting itu ilmu tentang mengasuh, membimbing, serta mendidik anak dengan cara yang baik dan benar. Jadi bukan hanya mengasuh, tapi juga kita itu membimbing, serta mendidik anak dengan cara yang baik dan benar. Benar menurut siapa? Kadangkala kita mendidik anak itu benar secara kita, menurut kita, ala kita. Menurut kita benar, sehingga kita menutup telinga, tidak mau menerima dari kebenaran-kebenaran di luar bahwa pengasuhan kita lah yang paling benar, gitu ya. Dan itu pun standarnya menjadi berbeda, ya. Nah, di sini yang harus kita pahami juga bahwa orang tua merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, sebelum membimbing dan mengasuh anak, kita harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Bayangkan ayah bunda, sepak bola saja, itu biar jadi pemain sepak bola, itu ada sekolahnya. Biar jadi pemain sepak bola yang hebat. Bahkan ada sekolah sepak bola, itu kan, itu untuk jadi pemain bola saja ada sekolahnya. Untuk jadi juru masak atau chef juga ada sekolahnya. Bagaimana memasak yang baik, yang benar, dan rasanya enak, gitu kan. Itu juga ada sekolahnya. Bahkan cara beres-beres kamar, ruangan pun itu ada sekolahnya. Sekolah perhotelan, itu kan cara memasang spray yang baik itu pun ada sekolah. Bayangkan kita mendidik anak tidak punya ilmu ayah bunda. Itu rasanya sedih sekali ya kalau kita melihat ke situ gitu. Kita mendidik anak trial and error gitu. Tidak tahu ilmunya. Asal tendang aja, asal shoot, asal lempar bola gitu kan. Tidak tahu arah, tidak ada goalnya. Sedangkan main bola aja kita ada goalnya gitu. Masa mendidik anak kita tidak punya goal gitu kan. Jadi jangan sampai kita mengasuh anak tidak dengan ilmunya. Jadi sudah seberapa zolim kita sama anak-anak kita. Ternyata selama ini kita mendidik anak dengan tanpa ilmu yang baik, kalah sama pemain sepak bola yang mereka sudah mengeluarkan uang khusus, tenaga, biaya agar bisa jadi sepak bola yang hebat. Sedangkan kita ya. Nah, ini kenapa harus dengan otak dikaitkannya gitu ya, pengasuhan ini. Kita akan ketahui dulu fakta-fakta tentang otak. Otak manusia terdiri dari 100 miliar neuron atau saraf. Di otak kita ini
seperti banyak listrik ya. Saraf itu ada aliran listriknya. Makanya setiap kita punya sesuatu itu, mengingat sesuatu, itu ada percikan listrik di otak kita. Ya. Bahkan katanya ketika orang tua membentak anak itu, ada saraf yang rusak di kepala, di otak anak kita. Ya. Jadi ketika satu sarafnya rusak, setiap kita memarahi anak, memaki anak dengan kalimat yang lumayan menyakitkan, gitu, itu saraf di otak anak kita itu ada yang rusak. Ya. Nah, otak kita itu terdiri dari 75% air. Jadi memang harus membutuhkan banyak air. Kalau ada iklan gitu, iklan Aqua gitu kalau di TV, kalau kurang air tuh biasanya kita agak lost connect gitu kan, agak-agak lambat gitu ya responnya. Itu memang tandanya kita kekurangan air gitu. Dan sumbernya itu di otak kita 75% ternyata air gitu. Nah, otak pria 10% lebih besar dibanding wanita. Ini sudah dari sananya ayah bunda jangan protes ibu-ibu di sini. Kenapa otak pria lebih besar? Nah, ini juga satu informasi penting. Otak manusia itu ternyata berhenti tumbuh di usia 18 tahun. Jadi ayah bunda kalau ingin memberikan nutrisi terbaik, pemahaman terbaik untuk otak-otak anak kita, itu di bawah 18 tahun itu kesempatan yang paling baik. Vitaminnya, nutrisinya segala macam. Dibentuk pembentukan karakternya itu di bawah 18 tahun. Karena setelah 18 tahun otaknya tidak bertumbuh lagi gitu ya, baik dari volume maupun neuron-neuron saraf di kepalanya itu ya. Nah, selanjutnya lagi kita memahami keajaiban otak. Kita kenapa harus mengetahui keajaiban otak? Agar semakin kita kagum terhadap sesuatu yang diberikan oleh Allah, dan kita pun semakin merasakan, mengakui keagungan Allah yang sudah memberikan kelebihan luar biasa pada tubuh kita yang bernama otak ini. Nah, seluruh tubuh dikoordinasikan oleh otak. Seluruh tubuh dari atas kepala sampai ujung kaki dikoordinasikan oleh otak. Mata kita mengedip itu dikoordinasikan oleh otak. Bayangkan kalau otak kita tidak sinkron dan lupa mengkoordinasikan kepada mata, mata kamu jangan ngedip. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita 1 jam tidak berkedip, mata kita akan gimana gitu ya? Terbayang, itu luar biasa sekali itu kinerja otak. Nah, otak kita itu memungkinkan mata dapat membedakan 10 juta warna. 10 juta warna, bayangkan. Apalagi bapak-bapak itu ya, kalau udah disuruh ambil kerudung sama ibunya, misalnya sama istrinya, tolong belikan kerudung warna brownie, coklat, dusty choco atau apa. Nah, itu udah bingung ya. Yang taunya itu bapak-bapak tuh cuma coklat tua, coklat muda aja gitu ya. Boro-boro dark choco gitu ya, dusty choco itu udah nggak tahu lah. Ini 10 juta kita sanggup gitu membedakan. Masya Allah. Dan otak kita juga mampu mengatur pompa jantung 100.000 kali sehari. Sebanyak 25.000 liter melewati 100.000 kilometer pembuluh darah. Masya Allah. Bayangkan kalau otak kita tidak sinkron mengatur jantung kita. 100 kali aja berhenti jantung kita tidak memompa. Pasti akan ada kendala. Ya. Bayangkan pembuluh darah kita 100 km, 100.000 kilometer. Kalau dibentangkan itu sudah berapa kali keliling bumi ya. Masya Allah, ini keajaiban yang luar biasa. Dan dapat memberikan 25 ton daya tarik kekuatan otot apabila keseluruhan otot disalurkan ke arah yang sama. Jadi kita bisa menarik benda 25 ton besarnya kalau energi itu dipusatkan di satu titik. Masya Allah, ternyata kita hanya sepersekiannya ya memanfaatkan keajaiban otak ini, luar biasa. Allah sudah menganugerahkan suatu benda yang kecil, yang sangat lunak, tapi diletakkan di paling atas, di kepala kita. Nah, itu kenapa Allah menyimpan organ yang bernama otak ini di kepala kita, ya. Nah, ini ada bagian otak. Otak itu terbagi 2, ada otak kiri dan otak kanan. Nah, ini yang sesuai judul kita ya, fun parenting dengan otak kanan. Emang ada apa sih ada otak kanan gitu kan? Apa bedanya dengan otak kiri? Otak kiri ini sifatnya analisa, berpikir, gitu ya, otak kecerdasan disebutnya. Atau disebut juga otak angka atau hitungan.
3 dikali 3, 9, dikali 3, 27, dikali 3 lagi berapa? Nah, itu otak kiri yang bekerja. Ketika kita menghitung dengan angka itu otak kiri. Nah, otak kiri ini sifatnya teratur, rapi. Biasanya orang-orang yang dominasi otak kiri itu ketika mengambil barang itu ya, ngambil gunting di situ, kembalikan lagi di tempatnya. Teratur, rapi gitu ya. Nah, otak kiri itu sifatnya runut atau teratur atau tertib. Jadi kalau sholat itu harus dari takbiratul ihram, lalu baca al-fatihah, lalu berikutnya sampai ke salam. Itu tidak bisa diacak, itu runut namanya ya, tidak boleh diacak. Nah, itu sifat otak kiri. Nah, selanjutnya bahasa. Bahasa juga itu bagian dari otak kiri, lalu disiplin. Karena orang-orang yang dominasi otak kiri itu biasanya lebih tepat waktu, lebih menghargai waktu ya. Otak kiri itu sifatnya rapi, kalau pakai baju rapi gitu ya, simpan posisi kamar juga rapi, bantal pada tempatnya, semua tertata dengan rapi. Sifatnya otak kiri itu juga ingatan jangka pendek. Jadi short term memory. Susah ingat, mudah lupa. Jadi kalau menghafal pakai otak kiri ya, putra-putri kita, kalau belajar pakai otak kiri itu resikonya memang jangka pendek, kurang optimal memang. Makanya kalau di sekolah saya biasa menerapkan kalau belajar itu sebaiknya dengan otak kanan gitu. Karena otak kiri ini gini sifatnya susah ingat mudah lupa. Nah, itu tadi sifat-sifat otak kiri. Nah, sekarang kita beranjak ke otak kanan. Kalau otak kiri itu analisa, otak kanan itu sifatnya imajinasi. Membayangkan gitu ya, menghayal. Apalagi kalau anak kecil kan biasanya kalau habis nonton film apa gitu ya, misalnya Naruto, dia langsung berubah jadi Naruto gitu kan. Setelah nonton film Naruto dia langsung shot aksi gitu kan. Itu imajinasi. Apakah salah itu? Nanti kita lihat bahasannya akan semakin seru nanti ya. Nah, kalau otak kiri dihitungan atau angka, otak kanan itu warna. Jadi kalau kita melihat warna hijau, merah, biru, ungu, gitu, itu otak kanan kita yang bekerja. Kalau otak kiri teratur, otak kanan itu random atau acak. Gitu ya. Nah, biasanya orang yang dominasi otak kanan itu kamarnya biasanya kunci motor di mana gitu ya. Kalau tiap mau pergi pasti nyari kunci motor. Kak, kunci motor mananya tadi teh? Nah, Kang Dani seri itu kayaknya tuh. Nah, kalau otak kiri runut, otak kanan itu lateral. Jadi lateral itu tidak harus dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 gitu ya. Bisa 1 ke 5, 5 ke 4, 4 ke 7, ke 12. Itu polanya lateral. Lateral itu seperti ini tangkai daun suka ada garis-garis batangnya. Nah, itu lateral ya. Nah, kalau otak kiri bahasa, otak kanan musik. Makanya saya pakai background sedikit kan sini musik biar otak kanan kita terstimulasi gitu ya. Jadi ketika kita berpikir jangan otak kiri saja yang bekerja tapi diseimbangkan dengan otak kanan. Jadi jangan sampai kita dari kecil dari SD itu otak kiri yang terlalu diporsir untuk bekerja. Ya, bacaannya ini Ibu Budi. Ibu Budi pergi ke pasar. Itu saja kan yang dihafal sampai sekarang. Jangan-jangan buku anak kita juga dilihat sekarang bacaannya jangan-jangan ini Ibu Budi juga gitu kan. Itu otak kirinya sudah terlalu mendominasi gitu. Otak kanannya kesian jarang dipakai gitu. Akhirnya nanti mengkerut sebelah gitu bagian otaknya, kurang seimbang. Ya. Kalau otak kiri itu disiplin, otak kanan itu fleksibel. Otak kiri itu kaku, otak kanan lebih fleksibel. Jadi kalau misalkan sudah dirancang sedemikian rupa, tiba-tiba di tengah jalan ada sesuatu terjadi, orang dominasi otak kiri agak kerepotan. Aduh gimana ya, tidak sesuai juknis. Biasanya agak sedikit ada kelumpuhan di situ. Ya. Karena tidak fleksibel kayak ya. Kalau otak kanan itu kan kalau ada sesuatu terjadi dia lebih fleksibel gitu. Lebih mudah beradaptasi. Nah, kalau otak kiri itu rapi, otak kanan berantakan. Biasanya kondisi kamarnya itu kelihatan ya. Kayak gimana sudah terbayang. Itu bukan malas atau bukan apa, tapi mungkin otak kanannya lebih mendominasi ya Bunda. Nah, kalau ingatan jangka pendek di otak kiri, otak kanan itu ingatannya jangka panjang. Kenapa? Itu long term memory. Kalau kita mengingat sesuatu dengan otak kanan, itu akan teringat jangka panjang. Ya, misalnya kenangan-kenangan yang paling membahagiakan, pengalaman paling menyenangkan, itu
cenderung akan diingat walaupun sampai kita usianya sudah lanjut gitu ya. Itu karena memori itu simpanannya di otak kanan. Nah, kalau otak kiri susah ingat, mudah lupa, otak kanan itu mudah ingat, susah lupa. Nah, ini yang sering saya terapkan ketika mengajar di anak-anak, belajarnya pakai otak kanan. Karena otak kanan itu fitrahnya mudah ingat, susah lupa. Karena yang diingat itu kan kenangan. Banyak di antara kita yang ketemu orang itu, kelaka, iya teh sahanya. Ari nami mah hilap, tapi Ari rarayu mah apa gitu. Nah, itu otak kanan itu masih bekerja. Wajahnya diingat, tapi namanya lupa. Gitu kan? Itu bukti bahwa otak kanan itu bekerjanya long term memory. Ya. Nah, kenapa ini lagunya mati ya? Oke. Perkembangan otak. Kita lihat pada anak laki-laki. Nah, ayah bunda yang punya anak laki-laki, di sini boleh di kolom chat yang punya anak laki-laki ya. Boleh cung. Ya. Otak belahan kanan pada anak laki-laki berkembang lebih cepat daripada otak belahan kiri. Kenapa? Karena memang Allah menganugerahkan otak kanan pada anak laki-laki berkembang lebih cepat. Kita lihat otak kanan itu kan otak imajinasi, otaknya bergerak, ya. Makanya anak laki-laki biasanya lebih nggak bisa diam. Kalau belajar dia pasti lari-lari ke sana sini. Kadang sepintas kita menjudge-nya sebagai budak itu tadi cicing, bader pisan. Ya, itu bukan bader ya ayah bunda, bukan baung, tapi memang otak kanannya itu berkembang lebih cepat daripada otak belahan kiri. Otak kanan tadi ingat, otak kanan itu otaknya bergerak, otak benda. Ya. Jadi kalau memang anak laki-laki susah diajak untuk disiplin, teratur, menyimpan pakaian dengan rapi di tempatnya atau menyimpan bekas handuk di tempatnya itu memang sulit. Ya, semakin kita memarahi anak, semakin kita yang capek. Karena memang otak kanannya yang berkembang lebih dulu daripada otak kiri. Nah, otak laki-laki ini bereaksi pada benda dan bentuknya. Jadi kalau ayah bunda punya anak laki-laki, misalnya kita memperkenalkan kata atau huruf bola. Daripada kita menuliskan huruf B-O-L-A, sebaiknya kita beli bola dulu, bawa bolanya. Ini bola. Jadi bereaksi pada benda dan bentuknya bulat, melingkar. Baru kita tulis B-O-L-A. Jadi otak kanan dulu baru kiri. Itu pada anak laki-laki. Karena apa? Otak kanan itu otak benda. Ya. Nah, sekarang kita lihat pada perempuan. Kalau pada anak perempuan, kedua belahan otak tumbuh relatif seimbang. Nah, biasanya untuk anak-anak yang seusia, misalkan ada anak perempuan dan laki-laki usia 7 tahun, yang akan terlihat lebih bisa mengikuti pelajaran biasanya anak perempuan. Karena apa? Anak perempuan otak kirinya juga sudah berkembang dengan cukup baik. Gitu ya. Makanya jarang sekali anak laki-laki yang di sekolahnya itu berprestasi ranking 1, ranking 2 gitu. Lalu biasanya untuk SD kelas bawah itu yang berprestasi rapotnya nilai ranking 1 itu anak perempuan biasanya. Karena apa? Memang anak perempuan otak kirinya sudah lebih dulu tumbuh dibanding otak kirinya laki-laki. Semakin umurnya bertambah, biasanya 0 sampai 7 tahun itu laki-laki otak kanannya sekitar 70-30% gitu ya. 70 kanan, 30 kiri. Lalu berkembang di 7 tahun sampai ke 12 tahun itu 60-40. Otak kanannya masih, dominasi otak kanannya masih besar. Jadi walaupun sudah usia SD kelas 6 atau SMP, masih terlihat seperti kanak-kanak laki-laki itu. Kalau perempuan kan sudah lebih terlihat lebih dewasa lah ya. Apalagi usia 12 itu sudah ada perempuan yang menstruasi, itu otak kirinya memang sudah seimbang dari kecilnya. Sedangkan laki-laki masih, mungkin bagi orang tua yang tidak paham, dan dulu mah teteh maneh misalnya dengan bahasanya khas orang tua dulu gitu ya. Baheula mah teteh maneh itu gitu. Selalu membandingkan anak perempuannya dengan anak laki-laki. Padahal kan memang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan perkembangan laki-laki dan perempuan. Jadi ini ayah bunda yang punya anak laki-laki dan perempuan sangat perlu memahami ini.
Nah, kalau otak laki-laki tadi bereaksi pada benda, bolanya itu, kalau perempuan bereaksi pada wajah dan orang. Ayah bunda yang punya anak perempuan, kalau misalnya dia memanggil kita, dia sedang bersedih, itu hadapkan wajah kita kepada anak. Jadi perempuan itu merasa diterima kalau kita melihat wajahnya. Jadi hadapkan wajah kita kepada tepat di arah wajahnya gitu ya. Harus dilihat dengan baik anak perempuan itu. Karena kalau nggak seperti itu, dia merasa orang tuanya nggak sayang. Gitu kan? Jadi karena dia bereaksi pada wajah dan orang, kalau ketika anak perempuan kita butuh perhatian kita, lihat wajahnya dilihat. Ya, bukan hanya wajah tapi juga dengan badan kita dihadapkan kepada anak kita. Harus seperti itu dia merasa diperhatikan. Nah, ini proses informasi masuk ke otak. Di otak kita ada 3 bagian. Yang pertama ada otak reptil. Nah, otak reptil itu batang otak di belakang sini ya. Jadi ketika informasi yang masuk itu yang diterima pertama yang direspon itu otak reptil. Otak reptil ini kenapa disebut otak reptil? Karena hewan reptil pun punya otak seperti ini. Sistem kerjanya apa? Dia fight or flight. Hanya 2 reaksinya otak reptil ini. Kapan dia bereaksi atau bekerja? Yaitu ketika keadaan bahaya atau darurat. Karena reaksinya hanya 2, fight or flight. Jadi fight itu lawan atau flight itu lari gitu ya. Misalnya kita punya bayi, lalu di dekatnya bayi kita itu tiba-tiba ada ular. Reaksi kita sebagai ibu gimana? Apakah kabur? Nggak akan biar, dah saya mah sieun orai, bioswe, orok abis sama orai gitu ya. Nah, pasti reaksinya kita fight kan, kita akan melawan ular itu. Padahal kita sendiri takut sama ular gitu kan, tapi karena anak kita dalam bahaya, dia langsung ngambil sesuatu yang bisa digunakan untuk menjauhkan ular. Atau misalnya paling tidak berteriak atau apa gitu ya. Itu fight or flight. Atau misalnya ketika ibu lagi ke pasar, tiba-tiba dijamret gitu di tengah jalan. Nggak akan berpikir kita, oh kasihan mungkin dia lagi nggak punya uang buat buka puasa. Nggak ada itu pikiran-pikiran kayak gitu. Reaksinya hanya 2, fight or flight. Kita pasti teriak, mempertahankan diri, mempertahankan barang-barang kita. Gitu kan? Itu ketika otak ini bekerja semua diblok. Otak empati semua diblok. Itu namanya otak reptil. Atau disebut juga dinosaur brain gitu ya disebutnya. Nah, ketika informasi itu sudah masuk otak reptil, kalau dia aman reaksinya gitu ya, itu batang otak tidak akan menegang, akan tetap rileks. Tapi kalau sudah menegang, bereaksi tadi, cuman fight or flight. Gitu. Nah, kalau sudah masuk informasi, kita masuk ke yang kedua, otak mamalia. Kenapa otak mamalia? Karena mamalia juga punya otak yang sama dengan otak kita. Ini pusatnya emosi. Ketika kita sedih, marah, takut, gembira, otak ini yang bekerja. Limbic system. Ya. Jadi kalau ketika anak sedang belajar itu upayakan kondisinya bahagia. Jangan sampai ketika daring nih sekarang ayah bunda, Teh Ica udah senyum-senyum sendiri nih Teh Ica. Ya, ketika daring pengalamannya bagaimana ayah bunda? Mendampingi putra-putri kita. Kadangkala kita merasa gemas gitu ya. Misalnya kok kayak gitu aja nggak bisa gitu kan. Kadang emosi kita yang mulai merusak gitu, merusak suasana. Ya. Sehingga anak belajar bukan dalam kondisi yang gembira. Yang aktif bukannya sistem limbiknya emosi bahagia, tapi yang aktif otak reptilnya. Itulah kenapa ketika anak semakin kita marahi, dia akan semakin melawan. Karena apa? Yang bekerja otak reptilnya, bukan mamalia, bukan sistem limbiknya. Jadi dia akan bereaksi fight or flight. Dia ngebantah ibunya, udah nggak mau, capek belajar, pergi aja. Itu kan flight berarti dia kan. Atau dia fight, membentak kita, balik membentak. Itu reaksinya. Kenapa reaksi seperti itu? Karena kita menstimulusnya dengan kondisi yang tidak baik. Akhirnya yang bereaksi itu bukan sistem limbiknya, tapi otak reptilnya, batang otak di belakang ini. Bahaya kan kalau sering-sering terjadi ketegangan di sini, itu bahaya. Dia akan sering merespon dengan impulsif. Ya. Karena otak reptil ini otak intuitif. Jadi bergeraknya sekehendak gitu ya, secepat gitu. Tidak perlu pemikiran yang mendalam.
Nah, ini otak mamalianya itu pusat emosi. Kenapa ayah bunda ini berkaitan dengan ini, saya agak ini nggak apa-apa ya. Hakikat diperlukannya akikah itu di sini. Ya. Kenapa Islam menyarankan setiap anak yang lahir itu diakikahi? Per anak perempuan 1 kambing dan laki-laki 2 kambing. Karena ini apa? Untuk membunuh sifat kebinatangan yang ada di dalam diri manusia. Gitu kan? Mungkin perintah Allah teh rek naon sih kudu diakehan sagala gitu budak teh. Ini syariatnya untuk membunuh sifat kebinatangan pada diri manusia. Jadi pernah ada penelitian bahwa pernah ada anak yang sangat-sangat bermasalah, katakanlah dia pengedar narkoba. Di suatu tempat rehabilitasi kan tuh tempat pengedar semua ya dan pemakai. Nah, setelah ditelusuri ternyata diadakan penelitian bertahun-tahun, dikomunikasikan dengan orang tuanya, ternyata Bu anaknya sudah diakikahkan belum? Belum ternyata. Jadi memang dampaknya itu tidak hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Ya, jadi kenapa Islam sangat harus walaupun kita sudah tua dan belum diakikahkan oleh orang tua dan kita wajib mengakikahkan diri sendiri gitu karena ini sifatnya untuk menggadaikan sifat kebinatangan pada manusia. Di sini. Nah, setelah dari otak reptil menuju otak mamalia, baru bergerak di neokortex intelijensi. Nah, ini informasi disimpan dengan baik di sini. Jadi kita ketika belajar itu ada 3 tahap, ayah bunda. Pertamanya otak reptilnya itu harus santai, harus rileks, jangan tegang. Karena kalau sampai tegang, itu informasi nggak akan masuk ke neokortex. Jadi belajar nggak berhasil-berhasil. Kalau guntreng we nu aya sama budak gitu ya. Ibunya kesel, anaknya nggak bisa-bisa, anaknya kesel sama ibunya marah-marah terus, gitu aja terus kan. Karena kitanya nggak paham, ternyata kita yang diaktifkan itu bukan otak mamalianya, yang diaktifkan itu malah otak reptilnya. Akhirnya responnya mengecewakan kita dan kita kecewa balik. Nah itu kan bahaya ya. Nah, otak reptil ini tujuannya untuk mempertahankan diri tadi ya. Otak mamalia itu mengatur perasaan, mengatur produksi hormon, rasa haus, lapar, pusat rasa senang, metabolisme, juga memori jangka panjang dan punten ini dorongan seks juga ada di sini ya. Nah, neokortex ini disebut juga otak kecerdasan untuk melihat, berpikir, memori, arti dan bahasa. Nah, kenapa Bapak Ibu kalau misalkan ada yang jatuh kena tengkuk belakang di bagian neokortex ini, kita matanya suka kunang-kunang gitu kan? Nah, karena bagian penglihatan ini ada di neokortex bagian di belakang ini. Ada kalau ada yang jatuh suka gelap gitu kan. Nah, karena fungsi penglihatan ada di otak ini. Nah, ini dia level emosi. Kalau level emosi pada anak itu hanya singkat. Hanya ada 4. Bahagia, takut, senang, dan sedih. Simple. Tapi pada orang dewasa, bisa kita lihat. Ini ada berapa level nih? 3, 10 ya. Dimulai dari yang paling bawah itu nafsu lawamah. Itu emosi yang paling bawah, paling rendah. Di sini ada apatis. Kenapa ini ada sampai 50 Hz, 75 Hz, 100 Hz? Dan ternyata emosi kita itu jika diukur ke dalam satuan gelombang suara itu ada ukurannya, ada standarnya. Gitu kan? Nah, yang paling bawah ini 50 Hz dan yang lalu ke tengah ada nafsu amarah. Masih energi negatif. Itu di atasnya ada rakus, ada marah, ada sombong. Ini emosi kita sebagai orang dewasa. Ya. Gelombangnya sangat rendah. Lalu ada zona yang ketiga, ada nafsu mutmainah. Ini energi positif. Ya, emosi positif. Emosi itu positif itu bukan hanya bahagia, ya, tapi dibagi lagi ada semangat, ada menerima segala apapun gitu ya, yang terjadi, yang sudah Allah takdirkan kepada kita, termasuk menerima kondisi anak kita yang seperti itu yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya. Lalu juga damai dan yang paling tinggi di sini pencerahan, enlightenment. Gelombangnya juga sangat tinggi, 700 sampai 1000 Hz. Itu nafsu mutmainah. Jiwa yang tenang. Dalam Al-Quran kan, kalau kita masuk surga itu, yang diajak masuk surga oleh Allah itu orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Ya ayo Tuhan nafsu mutmainah. Kan? Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli ibadi wadkhuli jannati.
Jadi kalau kita mau masuk surga, salah satu caranya punya emosi yang baik, jiwa yang tenang di sini. Ditandai dengan frekuensi yang tinggi. Makanya kalau kita berbicara doa satu kali, ya Allah, semoga anak saya misalnya mau jadi dokter. Itu doa yang baik, ya, semangat. Apalagi misalnya doanya jadi dokter itu tujuannya ingin biar semua orang-orang miskin itu bisa berobat dengan gratis. Itu semakin tinggi kan, karena doanya mencerahkan. 1000 Hz. Itu langsung diterima oleh batang otak kita, masuk ke limbik system, masuk ke neokortek dan ke seluruh tubuh. Karena hertznya tinggi. Berbeda halnya dengan kita, misalnya, berbicara yang negatif terhadap anak. Kalau tadi ayah bunda yang dengar teras PPA dari Kang Suhe, gitu ya. Di situ diceritakan, pada zaman dulu ada seorang anak yang bernama Sudais, gitu ya. Dia sedang bermain di gurun pasir, mungkin lagi main-main pasir gitu kan. Dia pulang ke rumahnya, di rumahnya itu ada tamu, ibunya sudah menyiapkan hidangan yang tamu istimewa. Tiba-tiba si pasir yang main itu dipurulukan gitu ya, di atas makanan yang sudah disiapkan dengan susah payah gitu. Bayangkan, coba kalau ayah bunda jadi orang tua Sudais tersebut, kira-kira ucapan apa yang akan dikeluarkan? Ini tamu terhormat, makanan sudah disajikan, tiba-tiba dipurulukan pasir, coba. Tapi pada saat itu ibunda Sudais sambil marah, sambil emosi, kesel, tapi yang diucapkannya adalah, demi Allah kau, mungkin kurang lebih bahasanya, semoga kamu menjadi imam besar. Insya saya merinding ya dengarnya. Imam besar di masjid. Ya. Dan Masya Allah sekarang apa yang terjadi? Beliau betul-betul menjadi imam besar dan diangkat seperti gubernurnya gitu ya. Itu doa ibu yang sedang marah. Sedangkan kita selama ini ketika marah sama anak, apa yang dikeluarkan? Jadi ketika kita marah, ayah bunda kepada anak, sekesal apapun kita, ketika kita ingin mengucapkan kata-kata yang kurang enak gitu ya, lebih baik gigit lidah kita. Gigit yang keras. Lebih baik sakit lidah kita, lebih baik kita menangis gara-gara kesakitan lidah kita digigit, daripada kita harus melihat anak kita kelak menjadi sesuatu yang kita ucapkan di saat kita marah. Astagfirullah, jangan sampai. Karena emosi kita sebagai manusia gitu ya, kadang suka kelepasan kalau bicara sama anak gitu kan. Semoga kita terlindung dari itu. Ya. Nah, kembali ke sini. Ketika kita mengucapkan kata-kata negatif, itu tidak langsung bereaksi kepada tubuh kita. Misalnya nih, banyak sekarang kata-kata daring bikin darting. Ya. Sekali dua kali mungkin diucapkan itu biasa saja. Tapi kalau kita sering mengulang-ulang, daring nih bikin darting. Darting beneran kita. Ya. Jadi kenapa tidak langsung berodar ke otak? Karena ini harusnya rendah. Gelombang suara untuk sampai ke otaknya rendah. Jadi kalau misalnya 100 Hz itu baru diucapkan sekali, baru 100. Itu belum keliling ke otak. Diucapkan lagi pengulangan negatifnya. Takut. 200. Masih belum terjadi. Setiap hari dibilang, aduh takut, aduh takut, aduh takut. Nah, 500 tuh. Langsung keliling ke otak. Badan kita akan takut. Karena seluruh badan kita ini bekerja, ada elektromagnetnya. Jadi walaupun hanya sekedar ucapan, kalau diulang-ulang itu akan mengisi seluruh badan kita. Ya. Nah, kenapa kalau yang ucapan-ucapan baik itu akan langsung berputar ke tubuh kita? Karena hertznya tinggi, ini gelombang suaranya tinggi. Itu mudah diangkut sama pembuluh darah nih kelilingnya. Ya. Nah, ini kita pembahasan otak tadi sudah ya. Kita sudah paham tentang bagaimana cara kerja otak, bagaimana cara menanggapi atau bereaksi terhadap anak gitu ya dengan keistimewaannya gitu, keistimewaan otak anak-anak laki-laki dan perempuan. Kita masuk ke fun yang pertama. Kan kita fun parenting ya. Ini saya singkat saja. Yang pertama itu mendengarkan. Oh, atuh Teh Ambar, saya juga udah tahu mendengarkan mah ini gampang. Betul, memang mudah mendengar. Tapi di sini
apakah kita sudah benar-benar mendengarkan anak kita? Apakah kita mau mendengarkan semua keluh kesah hal-hal sepele dari anak kita? Ya. Karena mendengar itu tidak sama dengan mendengarkan. Kita mungkin selama ini sudah mendengar apa yang anak kita katakan, tapi hanya sebatas mendengar. Misalnya ketika mainannya patah. Bunda, mainan aku patah nih, aku nggak bisa masangin. Ya, iya sebentar. Misalnya kita sedang sibuk apa, sedang sibuk masak misalnya. Ketika anak kita datang, kita sedang masak nih ya, mau menjelang buka puasa nih, kita belum masak, udah mepet, udah jam 5. Masakan belum ada sama sekali, anak kita datang. Mainannya rusak, masangin sendiri nggak bisa. Kita lagi buru-buru masak. Kira-kira respon apa yang akan kita sampaikan? Tunggu atuh deh, bunda kan lagi masak, ini enggak lihat apa gitu kan? Pasti kayak gitu. Udah gitu, wajah kita tidak menghadap kepada wajah anak kita, tapi tetap di depan penggorengan. Bentar atuh deh, mama teh lagi masak ini nggak lihat apa gitu, sambil gitu aja gitu kan. Itu artinya kita hanya mendengar, belum mendengarkan. Dan anak kita saat itu merasa kecewa. Oh, bunda saya tidak siap, tidak menerima saya ketika saya sedang membutuhkan. Bunda malah sibuk masak. Ya kan bunda kan masak buat kamu juga, kamu kan mau buka puasa, nanti kamu makan apa gitu ya. Oh gitu. Sedangkan bagi anak taunya bunda itu kan segalanya. Yang bisa ngebenerin apapun, yang bisa menerima dia ketika mengeluh apapun. Dan kita sudah mencoreng tempat terbaik di hati anak. Ketika kita dianggap segalanya oleh anak, ternyata kita mengecewakan. Dan itulah kenapa banyak anak-anak remaja yang lebih nyaman dengan temannya, dengan lingkungan geng-gengnya, daripada dekat dengan orang tuanya. Makanya ada istilah, si eta mah geus bisa dibajaan ku kolot, leuwih nurut ka babaturanana daripada ku kolotna, kan? Kenapa? Karena anak lebih merasa nyaman dengan temannya. Dan manusia itu akan lebih nurut kepada orang yang membuat dia nyaman. Nah, makanya kita jadilah orang yang paling nyaman buat anak kita. Seburuk apapun kondisi anak kita, kita tetap menjadi tempat untuk anak kita pulang. Mau cerita hal yang besar, yang kompleks kah, atau yang sepele sekalipun, misalnya. Bun tahu nggak tadi itu permen karetnya nempel di situ ya. Padahal kita lagi sibuk banget, rusuh gitu. Terus anak kita pengen cerita yang tepira gitu kan, naon sih nyeritain permen karet jatuh, tapi kita harus ngeliatin gitu sampai badan kita teh diginiin gitu kan. Nah, itu berarti anak butuh perhatian kita. Dan hal-hal kecil kayak gitu itu yang membuat bonding kita dengan anak kita itu semakin dekat, dan kita semakin dipercaya sama orang tua. Karena itu tadi kuncinya, kalau kita tidak membuat dia nyaman, anak lebih cenderung nyaman dengan teman-temannya. Dan dia akan lebih nurut dengan teman-temannya daripada dengan kita. Nah, mendengar itu mengeluarkan suara dan menerima suara saja. Kita bisa mendengar suara angin, kita bisa mendengar suara palu yang diketrok-ketrok. Itu mendengar. Informasinya tidak penting sehingga dikeluarkan lagi. Berbeda dengan mendengarkan, yaitu memberi dan menerima informasi. Itu tadi ya. Jadi yang kita perlu lakukan adalah mendengarkan. Dengan mendengarkan itu kita bisa menggali banyak hal. Dan bukan hanya telinga kita yang mendengar, tapi mata kita, gestur tubuh kita, semuanya juga ikut mendengar ya. Nah, termasuk lihat ini kita, siapa ini Presiden Obama dengan Pangeran William ya, itu jongkok ketika ngobrol dengan anak kecil. Artinya apa? Kita menurunkan level psikologis kita sama dengan anak. Bukan hanya tinggi badan kita yang menyesuaikan, tapi tatapan kita juga sejajar, mata melihat dengan mata gitu kan, badan juga menghadap lurus ke anak. Itu fokus memperhatikan semua gerakan anak. Karena mendengarkan itu kita hadir secara utuh dengan anak, bukan hanya telinga, ya. Dan gini anak kita merasa diterima. Oh,
orang tua saya ternyata perhatian banget nih, bisa dipercaya, bisa tempat berbagi segala macam dari hal yang penting sampai nggak penting. Kalau dari kecil dia terbiasa berbagi dengan kita, apapun dari hal yang penting sampai tidak penting, insya Allah sampai besar dia akan juga merasa nyaman terbiasa berbagi sama kita. Jangan sampai, saya kemarin ada ini ya, ada kasus bercerita orang tua kepada saya. Anak saya kemarin bilang, cerita, Bu, ada yang mau cium saya, bayangkan. Anak remaja. Terus respon ibu gimana? Apa kamu keluar? Nah, responnya ternyata, awas ya kamu jangan berani-berani ciuman ya. Nah, responnya ternyata pertamanya itu resisten. Akhirnya anak merasa tidak nyaman kan. Aduh, cerita sama bunda malah diceramahin, padahal kan aku belum beres cerita. Nah, jadi sebagai orang tua, ketika anak bercerita apapun, gitu ya, dengarkan saja dulu. Karena dari mendengarkan kita akan bisa memberikan banyak hal. Bayangkan coba, ketika anak kita mau menceritakan sesuatu yang bahaya gitu ya, cerita ke kita, lalu kita sudah resisten duluan. Padahal dia belum selesai cerita. Dia akan cari lari ke temannya, curhat, cerita segala macam, dia lebih nyaman ke temannya. Lalu dia dikasih saran sama temannya yang kita nggak tahu lah sarannya betul atau tidak. Dia pasti akan nurut sama temannya. Karena apa? Temannya lebih mau mendengarkan daripada ibunya. Nah, itu kan tadi kalau kata Kak Suhe tadi pagi itu, orang tua itu harus menjadi sahabat buat anak, sahabat terbaik. Karena banyak kasus penyimpangan remaja itu di luaran sana karena dia salah sahabat, salah memilih sahabat. Bukan kita sebagai orang tuanya yang menjadi sahabat. Nah, mendengarkan itu hadir utuh dan mendengar itu hadir separuh. Jadi tugas kita itu bukan hanya mendengar tapi mendengarkan. Ya, itu yang pertama. Selanjutnya kita ke poin fun yang kedua. Nah, puji anak. Nah, anak itu harus dipuji. Butuh pujian setiap hari. Karena dia punya tangki yang harus kita isi setiap hari. Jadi jangan sampai tangki dalam hati anak itu kosong. Kita harus isi dengan pujian, dengan kasih sayang, dengan pelukan, gitu ya. Bukan hanya secara verbal, tapi juga gestur kita menunjukkan bahwa kita ikut memuji anak, gitu ya. Jadi ketika anak menunjukkan suatu prestasi, bukan hanya dibilang, wah hebat, udah weh. Tapi gestur kita tidak mensupport bahwa anaknya benar hebat gitu. Anak kan sudah bisa ngelihat ya, si bapak mah ngomong doang hebatnya teh. Jadi dia ngerasa tidak ada kebanggaan di situ gitu ya. Nah, misalnya nih, anak ulangan biasanya dia dapat nilai 5 atau 6. Tiba-tiba di satu ulangan dia dapat nilai 90. Dia seneng dong ya dapat 90. Dia mau pulang nih, wah saya mau nunjukin ke ayah nih. Ya pasti seneng banget aku dapat nilai 90 gitu ya. Di sekolah dia udah semangat pulang mau nunjukin, ayah aku lihat 90 gitu. Kebayangkan dia udah antusias gitu. Ayah pasti bangga banget sama aku nih. Sampai rumah, assalamualaikum. Ayah lihat aku dapat 90 loh, misalnya nilainya. Terus respon ayahnya gini, oh iya hebat, sok ganti baju dulu makan. Gitu aja gitu. Cuman oh hebat, sok ganti baju dulu terus makan. Anaknya kan yang tadinya udah menggebu-gebu, kebayangin mau gimana gitu ya. Mau, wah kebayang ayahnya senang. Tapi ternyata jawabannya seperti itu, responnya. Bikin anak, ternyata ayah nggak sebahagia itu. Jadi ketika merespon anak, ini salah satu tips untuk bonding, mengikat bonding yang baik dengan anak gitu ya, yaitu dengan memberikan pujian secara verbal dan gestur. Nggak apa-apa kita sebaiknya nih ya, ketika anak menunjukkan prestasi itu, wah hebat kakak keren banget, itu juara banget hebat. Gimana sih caranya bunda kok heran kakak bisa kayak gitu, keren banget loh itu kakak. Kita paling merayakan gitu loh. Kita harus yang paling heboh. Nah, ketika dia menunjukkan besoknya nilainya yang 90 tadi ke temannya, responnya kayak gini. Misalnya temannya namanya Ferdi ya. Fer, aku dapat 90 nih. Terus kata temannya, woi gila lu pintar banget, otak dewa lu, memang bener-bener otaknya gak karuan banget ya, hebat banget lu, pintar gila, gak kuat, keren banget. Temannya bereaksi merespon sehebat itu gitu ya. Sedangkan ayahnya tadi responnya, oh iya hebat. Kira-kira anak lebih ngerasa bangga, lebih ngerasa diakui ke yang mana? Ke temannya atau ke ayah?
pasti ke temannya kan, karena dia merasa merasa lebih diterima oleh temannya, merasa lebih diakui kehebatannya oleh temannya. Akhirnya apa? Dia berikutnya lebih senang cerita ke temannya, lebih sering terbuka apa-apa ke temannya. Karena apa? Dia mendapatkan pengakuan yang lebih menyenangkan dari temannya daripada ayahnya. Akhirnya apa? Bondingnya semakin berkurang, semakin berkurang. Kepercayaan anak terhadap kita juga, jeung nolak cerita ke si bapak mah horeang. Akhirnya itu bonding kita sendiri yang mengurai, membuat jauh kan. Jangan sampai seperti itu. Apresiasi kepada anak itu meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri anak. Sedangkan menyepelekan hasil kerja anak akan memicu rasa rendah diri dan mengurangi rasa percaya anak terhadap orang tua, sehingga berdampak pada menjauhnya ikatan bonding orang tua dan anak. Dampaknya apa? Kalau bonding anak dan orang tua sudah menjauh, anak itu nggak akan nurut sama kita ya Bunda. Kalau anak sudah nggak nurut, biasanya kita makin emosi kan. Makin kita emosi, anak kita makin nggak nurut. Makin gitu aja terus. Akan semakin bergulir ya, tidak berhenti-berhenti. Nah, ini fun yang ketiga. Teori 1 menit. Nah, apa ini teori 1 menit? Teori 1 menit itu kita bagi 2. Setengah menit tegur dan setengah menit puji. Bagaimana ini? Jadi ketika kita mendapatkan suatu melihat perilaku anak yang kurang menyenangkan, setengah menit kita gunakan untuk menegur. Misalnya anak sudah mandi menyimpan anduk itu di kasur, ya. Bukan anak, mungkin bapaknya juga ya. Nah, itu gunakan setengah menit untuk menegur. Ingat ya, setengah menit. Ya, jadi ketika anak menyimpan anduk di kasur, kakak, kenapa nyimpan anduknya di kasur misalnya? Kan kalau nyimpan di kasur, anduknya masih basah. Nanti kasurnya bisa ikut basah. Harus dijemur. Kerjaannya lagi nambah. Oh, masih ada 20 detik lagi. Lihat jam. Coba kan bisa kan, kalau misalkan nyimpan anduk itu dibiasakan langsung digantung, dijemur. Jangan disimpan di kasur. Lihat jam lagi. Oh, masih ada 10 detik misalnya. Selagi masih ada waktu 30 detik, silahkan. Gunakan untuk menegur. Tapi setelah 30 detik, stop. Gitu ya. Bisa, Bunda? Ya. Biasanya kalau kita menegur anak berapa menit? 1 menit, 3 menit, atau setengah jam? Atau seharian? Kalau masih kesel seharian diulang-ulang, terus kan dari pagi sampai sore gitu ya. Nah, ini setengah menit cukup. Setengah menitnya lagi kita gunakan untuk memuji anak. Susah nggak? Susah ya. Ketika lagi marah, lagi kesel, negur anak, lagi enak-enak ngomel, tiba-tiba harus di stop untuk memuji anak. Bisa nggak? Coba bisa. Gimana caranya teh? Anak kan lagi dimarahin pasti nunduk tuh. Kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu kan. Istighfar aja. Pokoknya ingat teori 1 menit, setengah menit puji, tegur, setengah menitnya puji. Kalau sudah selesai menegur, stop, langsung puji. Pujinya apa? Pasti ada kebaikan yang dia sudah lakukan. Misalnya ketika tadi anduknya, kita sudah menegur, nyimpan anduknya jangan sembarangan gitu kan. Kita puji. Tadi kakak tapi mandinya udah nggak susah, pasti suruh mandi langsung mandi. Makasih ya kakak udah bisa bantu udah nurut sama bunda, nggak susah diajak mandinya. Udah gitu ambil bajunya sendiri. Udah gitu baju kotornya sudah disimpan di tempat cuci kotornya. Makasih ya, bunda bangga deh sama kakak tadi. Jadi setelah ditegur setengah menit itu kita puji. Jangan cuma ditegur kesalahannya saja, tapi kita tidak mengapresiasi hal baik yang sudah dia lakukan. Ya, jadi jangan kelepasan. Udah setengah menit habis waktu menegurnya, ini masih kesel, pengen terus saja kan, sampai 10 menit, 15 menit, bahkan seharian. Nah, itu yang kurang baik. Ya, jadi setengah menit tegur, setengah menit puji. Nah, hal yang ditumbuhkan ketika menegur itu, tumbuhkan perasaan bersalah. Ya, jadi jangan membuat dia merasa bersalah, jangan disalahkan gitu ya, tapi tumbuhkan perasaan bersalah dalam dirinya. Kalau kasurnya basah, ayah harus jemur kasur, keluar kasurnya kan besar, berat. Dia capek, harus menghabiskan waktu. Belum lagi kan ayah udah capek kerja misalnya. Tumbuhkan perasaan bersalah bahwa dampak dari hal yang dia lakukan itu
membuat orang lain bekerja harus lebih ekstra, kan? Ini yang ditumbuhkan. Dan setengah menit yang dipujinya itu, kita menghargai pribadi anak dengan citra diri yang positif. Kita apresiasi hal-hal baik yang sudah dia lakukan. Ya, jadi jangan melulu kesalahan anak yang difokuskan gitu ya. Sedangkan kebaikan-kebaikannya tidak pernah kita apresiasi. Nah, ini setengah menitnya kita gunakan di sini. Kita apresiasi anak di sini. Nah, cara menegurnya pun karena tujuan kita itu ingin memberitahu anak, ingin menyadarkan anak gitu ya, bahwa itu salah. Caranya itu membuat anak dengan tersentuh, bukan tersinggung. Bedanya apa? Kan sama-sama bersinggungan kan, tapi yang satu mah menyentuh, yang satu mah menyinggung. Kalau menyinggung itu kan biasanya lebih guncangannya lebih keras dan akan berdampak lebih besar gitu ya. Nah, caranya adalah buat anak tersentuh, bukan tersinggung. Misalnya nih ya, ibu-ibu nih biasanya sok merepet kemana-mana untuk orang Sunda. Mentang-mentang orang Pangandarannya dan anduk di mana wae misalnya. Ari mamah ojo-ojo ke orang Pangandaran sekali bawa-bawa gitu kan. Gak ada hubungannya dengan orang Pangandaran dengan nyimpen anduk di tempatnya gitu kan. Jadi kita jangan sampai menyinggung gitu. Apalagi sampai menyinggung ke ayahnya gitu kan. Jadi kemana-mana itu kurang baik. Ya. Nah, ini kita ke fun yang keempat. Ya. Nah, didik anak susah. Susah nggak ya Bunda didik anak? Susah aja apa susah banget? Susah ya. Kita harus belajar banyak, harus sabar, harus mencontohkan yang baik-baik, harus harus sempurna di hadapan anak. Ya. Capek ya, capek. Didik anak susah iya. Kenapa? Didik anak susah karena hadiahnya surga ayah bunda. Ya. Jadi anak itu kita harus yakini bahwa anak adalah tamu yang Allah titipkan kepada kita, yang kelak kalau kita mendidiknya dengan baik, insya Allah kita akan dihadiahkan surga. Nah, karena kenapa susah? Karena hadiahnya surga. Kalau gampang, hadiahnya magicom ya. Bentar. Nah, ini banyak ayah bunda yang sudah bercerita, sudah mengadu gitu ya. Kita sudah berusaha maksimal jadi orang tua yang baik, tapi anak masih tidak berubah. Ya Allah, saya sudah capek, ya Allah, aral ke budak ieu teh misalnya. Saya sudah melakukan ini, sudah itu. Kemarin saya mungkin masih ada terlibat riba. Ada yang bilang katanya anak saya nakal gara-gara riba, saya sudah berhenti riba ya Allah. Tapi kenapa masih kayak gini ya Allah? Ada juga yang bilang kenapa anak saya nggak nurut gara-gara mungkin hubungan saya dengan orang tua saya kurang baik atau dengan mertua saya kurang baik. Padahal saya sudah perbaiki hubungan saya dengan orang tua dan dengan mertua. Tapi kenapa anak saya masih kayak gini ya Allah? Mungkin ada di antara ayah bunda yang sudah mengadu gitu ya pada titik ini. Kita sudah berusaha maksimal jadi orang tua yang baik, sudah sesuai ilmu parenting paling modern gitu ya, sudah paling merasa sudah mempersiapkan diri dengan baik gitu ya, jadi orang tua. Tapi kenapa anak saya masih ngeyel, masih ya susah diatur, masih membangkang? Kenapa ya Allah? Allah memberikan jawaban kita ada di Quran surat Al-Imran 159. Sampaikanlah walau satu ayat. Saya akan menyampaikan ayat ini di sini, gitu ya. Bagaimana katanya kuncinya? Maafkan anak kita. Kita minta ampun sama Allah. Ya. Nah, ini penawar hati untuk orang tua. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmati minallah lintalahum. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddo walido qalbi la nufaddu min haulik. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kalau kita bersikap keras dan kasar kepada anak-anak kita, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Bondingnya jauh dengan anak kita. Kalau kita bersikap kasar dan keras. Lalu gimana ya Allah? Gitu.
saya udah kesel banget gitu ya. Fa'fu anhum katanya. Fa'fu anhum, karena itu maafkanlah mereka. Maafkan. Kita sebagai orang tua, kunci terakhir bagi perbaikan sikap anak itu fa'fu anhum. Maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun bagi mereka. Kita minta doa sama Allah. Ya Allah, aku sudah memaafkan anakku. Ya Allah, aku ridho pada semua perilaku, sikap, kata-kata anakku. Ya Allah, aku ridho. Aku ridho terhadap anakku. Mohonkanlah ampun. Mohonkan ampun anakku, ya Allah. Ampuni anakku. Jadi kita yang memohonkan ampun. Kitanya dulu yang harus ridho kepada anak kita. Karena ridho orang tua itu ridhonya Allah. Bayangkan kalau kita saja sudah tidak ridho sama perilaku anak, bagaimana Allah akan meridhoi anak kita. Itu akan terus menjadi siklus yang tidak akan berhenti. Anak semakin berulah, kita marah, kita tidak ridho, Allah tidak ridho, Allah murka. Anak semakin menjadi, kita semakin marah, Allah semakin murka gitu kan. Itu gitu aja terus. Kita putus rantai itu dengan jalan kuncinya ada di kita. Apa? Fa'fu anhum. Maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kita bermusyawarah, ajak bicara, ya. Fa idza azamta fatawakal 'ala Allah. Barang siapa yang sudah membulatkan tekad, bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi inilah kunci terakhir yang walaupun fan 1, fan 2, fan 3 tadi kita tidak bisa melakukannya, tidak bisa menjalaninya. Yang teori 1 menit itu lupa lah misalnya. Gak apa-apa. Yang penting fan parenting yang terakhir ini, poin 4 ini, fa'fu anhum wastaghfir lahum, itu harus kita lakukan. Maafkanlah mereka dan mohonkan untuk mereka, mohonkan ampun untuk mereka. Ya. Ingat, kita doa untuk orang tua waktu kecil sering diajarkan, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua ibu bapakku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Kenapa harus ada kata-kata sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil? Inilah parenting. Sebagaimana mereka memperlakukan aku di waktu kecil. Anak kita meminta kepada Allah agar Allah memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan anak kita sewaktu masih kecil. Dan sekarang apa yang kita lakukan sewaktu mereka masih kecil? Apakah kita menyayanginya dengan baik, mendidiknya dengan baik, sesuai maunya Allah, atau jangan-jangan kita sudah bersikap kasar, semena-mena, tidak berempati sama anak, dan itulah balasan kebaikan yang akan kita terima kelak. Karena doa anak kita itu gitu, agar Allah menyayangi kita sebagaimana ketika kita menyayangi anak kita di waktu kecil. Nah, ini poin penting sekali ya. Saya sering bertanya di dalam hati, kenapa kok harus Allah itu menyayangi orang tua kita sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Ternyata ketika anak masih kecil itu rentan terhadap kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, tapi juga verbal. Jadi, kalau berbicara tentang pendidikan anak itu ya, seringkali kita saya sendiri gitu ya, kalau udah berbicara tentang anak itu, Masya Allah, itu berat sekali beban-beban yang harus kita jalani itu. Sebabnya ini namanya parenting. Jadi parent yang harus banyak belajar, parent yang harus banyak berubah. Ya, karena kalau kita menuntut anak terus berubah, berarti namanya childrening ya, bukan parenting. Itulah kenapa kita yang minta sama Allah, kita untuk dianugerahi anak. Kita yang minta sama Allah untuk diberi keturunan. Bukan mereka yang minta dilahirkan ke dunia ini, tapi kita yang meminta. Bayangkan kalau misalnya mereka boleh berdoa, ya Allah, aku gak mau dikasih orang tua yang kayak gini, ya Allah. Aku gak mau, ya Allah. Aku gak suka, ya Allah, punya orang tua kayak gini. Aku mau ganti orang tua aja, bisa gak? Bayangkan kalau anak kita sampai berkata seperti itu. Kalau di dunia ini mungkin kita masih bisa menasihati, tapi kalau bagaimana ketika di akhirat dia meminta sama Allah, ya Allah, ya Allah, aku kenapa masuk neraka? Gara-gara ayah aku, gara-gara ibu aku.
dan kelak dia akan meminta pertanggungjawabannya sama kita pada pengasuhan yang sudah kita lakukan. Apakah kita sudah mengasuhnya dengan Rahman Rahim atau dengan sikap yang keras, lagi berhati kasar seperti yang disampaikan di surat Al-Imran. Bayangkan kalau kita ya diminta gitu sama anak kita gitu ya. Aku mau ganti orang tua aja, bunda mah marah-marah terus. Aku mau ganti ayah aja, ayah mah kasar, suka mukul. Aku mau ganti orang tua aja, aku mendingan gak punya orang tua aja. Atau misalnya anaknya sampai bilang, aku mah mau jadi kucing aja, enak, gak pernah dimarahin. Anak-anak itu kan polos ya. Sampai anak tuh gak mau jadi anak kita gitu, bayangkan. Sedih rasanya. Jadi jangan sampai anak punya sahabat yang lebih nyaman daripada kita. Jadi ketika anak menceritakan apapun kepada kita, terima, dengarkan dengan baik, dengan seluruh badan kita, seluruh anggota tubuh kita, gesturnya kita dengarkan. Walaupun itu hal yang nggak penting. Walaupun kita misalnya, aduh ibu nih sletingnya susah, misalnya nggak ini sampai nangis kan. Kadang anak kecil itu gitu, sleting masa nggak bener aja, kesel gitu kan. Itu tuh kita harus merespon dengan bahwa itu dia perlu pertolongan darurat gitu. Bagi dia itu suatu hal yang besar. Sedangkan bagi kita, aduh biar aja seletin gitu mereka kudu nangis atuh. Jangan seperti itu ayah bunda ya. Jadi apapun masalah yang sedang dihadapi anak kita walaupun sepele, datang tiba-tiba nangis. Nangisnya kayak yang digebugin gitu. Ternyata apa? Permen yang dikupasnya itu jatuh ke tanah. Itu kan menurut dia itu perkara yang besar. Nah, dan kita sebagai orang tua jangan buru-buru menghibur dia untuk udah nanti beri permen lagi. Enggak, kita terima dulu. Sedih ya, permennya jatuh kena tanah ya. Kita terima dulu bahwa anak kita tuh sedang bersedih. Bukan masalah permennya yang murah harganya kita bisa beli 2 kresek, bukan itu. Tapi poinnya anak sedang bersedih, permen yang dia inginkan jatuh ke tanah, kena pasir nggak bisa dia makan. Dan kita harus tahu itu. Kita harus terima, sedih ya dek ya, permennya jatuh kena pasir ya. Sini mau dipeluk sama bunda. Itu yang dibutuhkan anak, bukan udah gitu aja nangis beli 5 ribuan, bukan seperti itu. Dia perlu waktu untuk merilis emosinya bahwa permennya itu jatuh, perkara kecil memang. Nah ini yang kita harus perlu belajar banyak ya bunda ya, mendengarkan yang tadi, menerima dia bahwa orang tua itu tempat yang paling nyaman buat mengeluh, orang tua adalah tempat yang paling nyaman buat cerita segala macam. Walaupun permen kita sekedar jatuh, tapi orang tua kita siap memeluk kita gitu, kapanpun. Padahal mendipikir-pikir mah naon cuman tibang permen hiji murah gitu ya. Eta ge geus leueur misalnya udah lengket, udah lama permennya. Tapi bagi anak, permen jatuh yang dia inginkan itu bencana besar. Kita harus paham empatinya sampai ke situ. Nah, kalau kita sudah dapat hatinya gitu ya. Ternyata bunda ngerti nih aku lagi sedih. Gitu kan, aku bisa meluk bunda kapanpun. Itu akan terbawa sampai dewasa, dia mau cerita sama kita. Walaupun hal yang penting nggak penting. Bayangkan nanti tiba-tiba anak kita yang kita besar, tadi seperti yang saya ceritakan, ada remaja yang bilang ada yang mau mencium dia gitu kan, aduh. Dan kebayang kalau dia nggak cerita sama kita sebagai orang tuanya, dia cerita ke siapapun, wah apa yang terjadi itu nggak kebayang ya. Insya Allah luar biasa, mudah-mudahan kita diberi kemampuan, kesabaran untuk menjadi orang tua yang baik. Karena setiap orang itu bisa punya anak, tapi tidak semua orang layak disebut orang tua. Ya. Dan mudah-mudahan kita di sini semua diberikan kemampuan untuk menjadi orang tua yang baik, mendidik anak sesuai yang Allah mau, bukan menjadi yang kita mau. Aja. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah khair atas ilmunya, Masya Allah. Ini sering tertampar ini dengan materinya ini. Seringkali kita ya mungkin mewakili para sahabat, ibu bapak yang lainnya ya. Karena ini emang Masya Allah untuk mencapai seperti ini tidak mudah ya. Karena apalagi tadi di sesi 1 menit dibagi 2 itu ya boro-boro setengah menit itu nyerocot ya kan. Insya Allah ya. Baik, terima kasih Teh Ambar atas ilmunya. Mungkin izin saya
memberikan beberapa pertanyaannya untuk sahabat semuanya yang ada di ruang Zoom ini. Tapi untuk pertanyaan ini saya batasi hanya 2 orang penanya aja ya. Boleh silakan ya kalau untuk menanya bisa raise hand ya. Nah, Teh ini Ana tuh mau nanya, siap. Teh Ana. Boleh, silakan untuk Teh Ana dan mohon kesediaannya untuk menjawabnya nanti sekalian aja ya. Karena waktunya juga lumayan terbatas ya. Kita untuk waktu zuhur kurang lebih ada 40 menit lagi. Jadi untuk yang bertanya silakan langsung 2 pertanyaan nanti dijawab sekalian sama Teh Ambar. Terima kasih. Silakan kepada Teh Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa berhenti nangis. Ketampar banget. Ini ada pertanyaan ya. Ini sebenarnya curhat teman. Cuman karena dia teman dekat jadi kayak sama-sama nusuk gitu ya. Gini Teh Ambar, ada teman saya itu punten banget, ini bukan buka aib ya, si suaminya itu kan tipe yang hyper untuk urusan ranjang. Terus dia nggak tahu waktu kalau misalnya minta ke istrinya, suatu waktu nggak kuat mungkin suaminya ya minta itu, anaknya lagi ada di rumah, cuman si anaknya posisinya lagi di luar kamar, si kamarnya nggak ditutup, takutnya anaknya curiga, jadi kamarnya dibiarin terbuka. Terus mereka lagi itu kemaluan yang suaminya. Pas kebetulan anaknya lihat. Anaknya lihat kan walaupun di bawah selimut mungkin bisa nerka ya. Si anaknya di kemudian hari malah jadi sering nanyain, kenapa bunda minum pipisnya ayah? Aku dengernya kayak gimana gitu ya. Itu kayak gimana baiknya bun ngadepin pertanyaan anak yang kayak gitu, karena kalau udah nanya si anak tuh kayak ngececer gitu, jadi bundanya bilang enggak kok, enggak, anaknya kekeh enggak, lihat kok bun. Usia berapa itu Teh anaknya? 5 apa 6 ya, belum sekolah. Itu barangkali bun. Oh iya. Makasih banyak ilmunya ya. Terima kasih Teh Ana atas pertanyaannya. Insya Allah nanti sekalian dijawab ya. Mangga untuk pertanyaan yang bertanya di kedua, adakah yang mau bertanya? Boleh raise hand atau open mic langsung juga nggak apa-apa ya. Baik, sambil menunggu, silakan Teh Ambar boleh dijawab dulu. Ya, terima kasih. Ya, untuk Teh Ana, itu ya mungkin untuk permasalahan ini, mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan, kita ini dulu ya. Mungkin sebaiknya itu tadi harus dipahamkan dulu kepada orang tua bahwa kan kita punya adab juga ya. Mudah-mudahan Teh Ana bisa menyampaikan gitu ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kedua orang tuanya untuk bisa memahamkan hal ini. Nah, kita sebagai orang tua kan juga punya adab-adab tertentu ya dalam Islam, tidak serta-merta seperti binatang tadi gitu ya. Makanya kita perlu adab-adab, jangan seperti hewan gitu ya. Makanya perlu diakikah tadi kan jangan sampai seperti binatang gitu ya. Kita ketika dorongan seks itu muncul, jangan sampai kita serta-merta tidak melihat keadaan gitu. Apalagi sampai dilihat oleh anak kita yang berusia 5-6 tahun, itu sesuatu yang mengerikan gitu ya. Otak anak itu menyerap sangat baik menyerapnya gitu ya, seperti spons dicelupkan ke dalam air itu menyerapnya surut gitu ya, cepat banget. Dan itu apalagi melihat gitu kan dengan mata, itu penglihatan itu kan ada di otak kanan tadi kan.
Otak gambar, bayangan, imajinasi, kenangan itu di otak kanan. Dan itu bahayanya itu akan terekam dalam jangka panjang. Tuh kan? Nah, lalu untuk anak itu ya, sebelum usia 7 tahun memang kita perlu mengajarkan kepada anak, nih ayah bunda yang punya anak yang belum 7 tahun, kita perlu menyampaikan pendidikan seks itu perlu. Ya, caranya gimana? Kalau anak umurnya di bawah 7 tahun, kita sampaikan dengan biasa saja. Misalnya kita menceritakan ke anak tentang bagaimana adik bisa sampai keluar misalnya. Kita sampaikan dengan nada bicara yang jangan merasa risih gitu. Biasa saja gitu. Jangan merasa jangan jorok. Jangan dianggap tabu gitu. Untuk anak yang di bawah usia 7 tahun. Sampaikan hal-hal yang seperti ilmu fikih itu kan disampaikan sebelum ilmu 7 tahun itu dengan mimik muka yang biasa saja gitu. Jangan merasa jijik gitu, jangan geuleuh, jangan ada sesuatu yang kitanya sendiri nggak enak menyampaikannya, biasa aja. Toh anak itu tidak punya pikiran apa-apa. Gitu kan? Anak di bawah 7 tahun itu masih belum punya pikiran asumsi apa-apa. Jadi untuk menjelaskannya, jelaskan saja dengan cara biasa dan jangan menghindar-hindar gitu. Jelaskan saja misalnya jangan dengan cara apa ya, jangan sesuatu yang tabu gitu ya, jangan merasa jijik, jangan udah ngomong gak usah tahu. Justru semakin kita menutup diri, tidak memberitahu, anak akan mencari sendiri informasi di luar. Dan bahayanya adalah kalau anak mencari informasi di luar, kita tidak tahu yang diminta informasinya bertanggung jawab atau tidak. Nanti dia bertanya ke temannya mungkin udah we ningali urang na video we ningali misalnya ada temen yang lebih dewasa misalnya memperkenalkan. Itu kan lebih bahaya lagi. Jadi sebaiknya memang terima saja kondisi anak kita sudah mengetahui aib kita gitu ya. Sampaikan dengan baik, dengarkan dan kita juga bercerita bahwa itu sesuatu yang hanya boleh dilakukan oleh orang tua misalnya. Sampaikan saja. Gitu ya, orang tua yang sudah menikah seperti ayah dan bunda, disampaikan saja dengan baik. Dan kita yang harus menjelaskan, jangan menutup diri. Kalau semakin kita menutup diri, anak akan semakin penasaran. Anak itu kan semakin ditekan, semakin ditutup, itu semakin penasaran dia. Jadi sebaiknya memang kita terbuka saja. Aktivitas seperti itu hanya diperbolehkan oleh orang tua dewasa yang sudah menikah, laki-laki dengan perempuan. Gitu. Jadi disampaikannya jangan, muka kita tuh jangan merasa tabu gitu kepada anak, apalagi masih di bawah 7 tahun itu masih aman menurut saya gitu ya, karena dia tidak berasumsi apa-apa. Jadi dia kalau sudah tahu kan penasarannya sudah hilang gitu. Jadi jangan sampai dia terus mencari, nggak puas jawaban dari si bunda nih, dia nyari ke temennya, nanya apa segala macam, dia pasti begitu terus. Jadi sebaiknya memang ibunya sampaikan cara dengan wajah biasa saja dan jangan ada yang merasa dianggap sesuatu yang jijik gitu. Oh iya dek, itu aktivitas yang harus dilakukan. Nanti kalau sudah menikah, perempuan dan laki-laki, dan harus menikah, gitu, supaya ayah bunda, gitu ya. Gitu, misalkan anak sudah, oh iya cukup, udah selesai gitu. Anak umur di bawah 7 tahun itu nggak akan, belum memiliki kerangka pikir yang jauh. Gitu. Kalau kata Abah Ihsan itu memang pendidikan seks itu disampaikan kepada anak yang di bawah 7 tahun. Dan jangan disampaikan dengan cara yang tabu tadi. Jadi biasa saja menyampaikannya. Kadang kan kita nggak enak sendiri ya, aduh nggak nyaman nih ngomongin soal seks gitu kan. Padahal sampaikan saja nggak apa-apa. Gitu. Itu mungkin teh anak kurang lebih. Syukron Kambar atas penjelasannya ya. Baik, kepada sahabat yang lainnya, mangga dipersilakan bagi yang ingin bertanya boleh raise hand ya. Untuk seputar materi yang sudah dibahas pada pagi hari ini. Silakan ya. Gak ada lagi yang nanya nih, aku bawa aja gitu. Boleh, Teh Ica silakan ya. Assalamualaikum Teh Ambar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillah khair sebelumnya ya Teh Ambar, Masya Allah. Ilmunya luar biasa. Terus memang butuh banget sebetulnya ya. Parenting ini
sangat-sangat diperlukan gitu ya untuk kita para ayah bunda gitu, dan ya dua-duanya kan harus hadir ya, ayahnya dan bundanya juga gitu. Sebenarnya sedikit sharing aja, dulu saya pernah ngalamin tuh yang tadi diceritain Teh Ambar ya, soal menjadi mendengar dan mendengarkan itu ya. Dulu kan kita satu sekolah ya, anaknya maksudnya. Itu tuh anak saya lagi mogok-mogok sekolahnya waktu itu kan. Dan ternyata yang terjadi memang seperti itu. Karena orang tuanya kok sibuk gitu tah. So, padahal sibuk-sibuk apa gitu ya, kalau sekarang dipikir mah gitu. Ya, itu tuh benar-benar kerasa banget gitu ya, seperti yang tadi dipaparkan Teh Ambar, apa yang terjadi dengan anak gitu. Dan alhamdulillah wasilah PPA juga gitu, saya setelah ikut PPA kita memperbaiki diri, banyak memperbaiki diri gitu, tanpa mengintervensi anak, dengan sendirinya alhamdulillah dia berubah gitu, Allah lembutkan hatinya seperti itu gitu. Karena mungkin kitanya jadi lebih paham, terus jadi lebih happy gitu ya nanggepin anak tuh, maksudnya dengan rasa kebersyukuran dan lain-lain gitu. Jadi alhamdulillah gitu, itu udah ketemu titik balik dia berubah gitu. Nah sekarang sebetulnya yang lebih sulit lagi itu kan mempertahankannya ya, maksudnya istiqomahnya itu gitu Teh. Apakah sejauh mana gitu orang tua ini perlu terus mengupgrade gitu tentang parenting ini, kayaknya memang butuh setiap saat ya gitu. Dan kalau misalnya ya namanya manusia ya, pada saat capek, jenuh, lelah gitu, itu ada aja gitu, ketemu lagi titik aduh. Tapi karena sudah pernah kejadian, jadi kita alhamdulillah cepat-cepat ingat dan bisa diantisipasi gitu ya, biar jangan sampai kayak dulu lagi gitu, jangan sampai kayak gitu lagi gitu. Nah mungkin ada tips kah dari Teh Ambar gitu, gimana biar para orang tua bisa istiqomah? Iya. Langsung dijawab aja Kang Dani ya. Silakan deh dijawab. Ya, kita sebagai orang tua mungkinnya gimana biar istiqomah gitu. Kita kadang sekarang lagi sadar nih, nggak akan deh ngebentak anak, nggak akan marahin anak, nggak akan mukul anak. Tapi ketika kita bertemu di satu titik jenuh, titik capek, dan kita juga punya masalah ya, kadang yang jadi korban itu sudah tidak lain anak kita gitu ya. Dulu aja ya lo suka geter gitu ya kalau ngebahas ini. Kadang kalau ngelihat lagi tidur gitu ya anak kita, ya Allah tadi siang udah saya marah-marahin gitu ya, tidurnya yang penuh damai, ketika dia merem gitu kan, ambil tibra bari calangap gitu ya, kita lihat wajahnya Masya Allah, kita usap rambutnya, ya Allah maafin bunda nak, tadi bunda marahin kakak lagi misalnya, tadi bunda bentak kakak lagi, minta maaf sama Allah. Tapi besoknya kesal lagi, kejadian lagi, malamnya menyesal lagi sambil menatap wajah anak yang lagi tidur, maafin bunda ya nak, besoknya berbuat lagi gitu kan. Itu gimana kayak gitu biar kita bisa menghilangkan itu atau setidaknya mengurangi gitu ya. Pertama yang harus kita jadi mindset kita adalah ketika kita sadar, ketika sudah bersalah, itu artinya hati kita masih hidup. Alhamdulillah Allah hadirkan hati yang masih hidup. Ketika kita setelah berbuat kasar sama anak, hati kita getar nih, ya Allah astagfirullah, astagfirullah, misalnya tangan kita habis mukul anak misalnya kelepasan, astagfirullah, astagfirullah, getar kan. Alhamdulillah ya Allah masih hadirkan kelembutan hati dalam diri kita, masih diberi kesadaran, oh kita salah gitu ya. Caranya bagaimana? Kalau selain doa mungkin ya, kalau doa mah sudah pasti kita harus minta sama Allah, minta pertolongan, minta perlindungan. Kalau untuk trik sederhana, cheatnya mungkin ya, kalau saya pribadi mungkin ini mah Teh Ica ya, ketika kita ada di titik
ingin marah dan sudah habis setengah menit yang tadi gitu ya, saya mah selalu bilang ini, sebentar ya, Bunda ke kamar mandi dulu. Udah aja, tutup kamar mandi, ngosokan WC, naon we bersihan geus kinclong ge, kosokan we terus. Energi marah kita ini kita perlu salurkan. Namanya energi itu kan, kalau hukum kekekalan energi itu tidak bisa dimusnahkan kan. Marah itu suatu energi, harus disalurkan. Segala sesuatu yang magel itu nggak baik kalau ditahan, jadi penyakit, jadi gondongan, jadi nulah, jadi penyakit ya pokoknya. Jadi energi itu harus disalurkan, termasuk energi marah. Kalau saya begitu, udah kesel banget nih, udah nggak pengen berkata-kata lagi. Ntar ya, Bunda ke kamar mandi dulu. Dah, tutup pintu. Di situ di kamar mandi kita mau ngapain? Strike WC ya. Mau strike WC, pokoknya hal-hal yang bermanfaat, yang penting kita capek gitu loh. Atau enggak masuk kamar tutup setrika misalnya yang segunung. Pokoknya energi kita harus keluar. Daripada energi kita keluar sebagai marah, ngebentak anak, menyakiti fisik dan psikis anak, itu nanti kita akan menyesal lagi. Mungkin cara sederhana singkatnya gitu ya, itu kan keadaan darurat ya, P3K-nya lah gitu lah. Setelah energi ini kita pengen muntah nih, mual kan, kerasa di badan kita tuh, fisik kita pasti berpengaruh kan. Ibaratnya pengen muntah, mengeluarin mual, udah badai ngaborolo, kan nggak mungkin ditahan. Astagfirullah. Kan maksudnya itu levelnya berikutnya gitu kan. Ini untuk level daruratnya, untuk P3K-nya itu yaitu saya mah kayak gitu, masuk kamar mandi. Nah, manfaatnya itu betul. Akhirnya hilang emosi, WC jadi bersih. Bener banget. Jadi Masya Allah. energi kita itu bermanfaat gitu kan. Coba bayangkan kalau energi kita yang sudah menggunung ini dipakai buat menyakiti anak. Kebayang itu. Setelah luka batin. Bekasnya mungkin sodetannya itu bisa hilang pakai betadine. Tapi memori di otak kanannya itu, karena sifatnya apa, otak kanan tadi long term memory, itu akan tersimpan di benak anak selamanya. Bapak saya pernah nampar saya di sini dan sakitnya nggak hilang sampai sekarang. Kalau saya merinding kalau udah ngomongin luka batin seorang anak yang sampai bertahun-tahun gitu kan. Banyaklah di training TPA itu kan yang ternyata masalah punya dengan orang tuanya. Ganjilan tisu itu kan bisa jadi ganjilan tisu buat anak. Bayangkan gara-gara tamparan kecil itu. Masya Allah. Mungkin Teh Ica, tadi ada yang bertanya tadi di chat. Ya, Teh siapa tadi? Kang Dani. Yang mana ya? Teh Yeyen. Bagaimana Dadan dan Teh Yeyen. Oh ya. Teh Yeyen. Paling dijawab singkat aja ya. Yep. Waktunya. Kalau mengatasi cemburu pada adik gini, biasanya kalau seorang kakak yang baru punya adik, kesalahan pertanyaannya ini. Pertanyaan Kang Dani juga ya. Nah, kesalahan kita sebagai orang tua adalah kita terlalu mengutamakan adik. Misalnya adik bayinya baru lahir, nangis, gitu kan, ibunya langsung dihiap kan, langsung dikasih ASI, langsung diimpok, sayang gitu kan. Sedangkan kakaknya misalnya, kenapa sih Bunda mah gendong adik terus, adik aku enggak. Nah, ketika ada kakak dan adik menangis, si bayi ini ya yang baru lahir ini, yang harus kita respon duluan, yang mana? Kakak. Yang harus kita respon adalah kakaknya. Betul, karena respon si bayi ini yang harus, kebutuhan bayi ini baru sekitar kebutuhan fisik. Masih sekitar lapar, haus, atau ganti popok, pipis, atau pup. Hanya masih kebutuhan fisik. Sedangkan kebutuhan kakak sudah lebih kompleks. Dia sudah punya rasa cemburu, dia sudah punya rasa kasih sayang, dia sudah bisa mengerti perasaan lain yang lebih kompleks dari sekedar kebutuhan fisik. Jadi kebutuhan kakak, kalau kakak dan adik nangis, dua-duanya rewel minta perhatian kita, yang harus kita respon adalah kakaknya dulu. Biarin aja adik mah nangis, gogoakan, biarin. Di sini ketahanan kita diuji, telinga kita diuji buat kita tahan nggak nih sama tangisan bayi yang kecil. Si kakak kan suka sengajain kan, makin gitu. Kita harus respon dia. Kita hadirkan perasaan bahwa dengan adanya adik tidak mengurangi rasa kasih sayang Bunda kepada kakak. Justru hadirnya adik itu menambah kesayangan Bunda kepada kakak. Atau misalnya perlu dilibatkan dalam kegiatan mengganti popok adik, kita bantu. Kak, sini tolongin Bunda yuk, kita ganti popok adik tuh, adik nangis loh. Tolong ambilkan popoknya. Jadi dilibatkan dalam kegiatan aktivitas adik. Lihat tuh adiknya tuh nangis-nangis minta bantuan kakak tuh kayaknya minta tolong ambilin popok dong, misalnya gimana gitu ya. Jadi kakak itu dilibatkan sama adiknya gitu. Ya. Begitu mungkin karena singkat ya. Masya Allah. Jazakallah khair.
Ada satu lagi Kang Dani ya? Nih, Pak Ada Dadan. dan Pak Dadan. Bagaimana menghadirkan sosok ayah bunda yang jarang di rumah karena bekerja? Nah, ini kita punya golden time kepada anak. Bagi ayah bunda yang bekerja, kita punya golden time terhadap anak. Golden time itu waktu yang sangat luar biasa. Yaitu waktu ketika di dua waktu, di 3 waktu. Pertama, ketika anak bangun tidur. Kedua, ketika anak mau tidur. Dan ketiga, ketika akhir nggak boleh terlewatkan. Ayah bunda boleh seharian kerja dari pagi sampai sore bahkan malam, tapi kalau sebisa mungkin 3 golden time ini jangan kelewat. Pertama, ketika bangun tidur, itu kondisi badan kita ketika masih kondisi alfa, itu kondisi masih lulungu ya kalau bahasa Jermannya mah. Jadi ketika baru bangun tidur banget masih yang gitu. Nah itu kita harus hadir ketika anak kita bangun. Kita gabungkan dengan yang tidur aja ya biar cepat. Jadi ketika kondisi mau tidur dan bangun tidur itu kondisi alfa, pas anak lelenggutan tuh, misalnya anak dipeluk kita nih pas mau tidur. Bisa dibacakan cerita kah setiap dia mau tidur. Misalkan ketika sudah terlelap gitu ya, pas lagi di pangkuan kita nih, kan suka ada dek gitu kan, ngelenyapnya itu loh, pas ngelenyap. Kalau yang lagi dipeluk anaknya misalnya, atau misalnya sok ngorejat gitu kan, nah itu berarti dia sudah masuk kondisi alfa yang sangat rileks. Kita bisikan di situ apapun yang kita inginkan terhadap anak kita. Kak, ayah sayang banget loh sama kakak. Tadi ayah dengar cerita dari bunda kalau kakak bantuin bunda ya ngambilin jemuran. Ayah bangga banget loh. Itu sampaikan apapun yang dirasakan sama kita ketika di golden time itu. Sampaikan kita bangga, kita bahagia punya dia, dan yang kita inginkan apa misalnya. Termasuk kita jika ada hal yang tidak ingin diinginkan dari dia. Misalnya tadi siang itu dia gangguin adiknya. Masuk hal yang kita inginkan atau tidak kita inginkan gitu dari anak. Itu di saat waktu 2 waktu itu. Sebelum tidur dan sesudah tidur, pas bangun tidur, itu golden time banget. Jadi karena kondisinya alfa, itu langsung masuk ke alam bawah sadar anak. Itu tanpa saringan, tanpa filter apapun, langsung masuk. Oh, ayah sayang sama aku. Gitu. Itu kuncinya di golden time. Nah, yang ketiga, di saat anak menunjukkan prestasi yang tadi. Kita harus menjadi orang yang paling merayakan ketika anak menunjukkan prestasi. Ayah, lihat aku dapat 9. Wah, hebat, anak kayak keren. Diangkat, gimana? Keren ini. Kita beli es krim yuk. Kakak keren banget dapat nilai 90. Wah, gitu. Jadi orang yang paling merayakan bagi anak. Itu golden time bagi orang tua yang bekerja. Jangan sampai terlewatkan sehari pun kalau bisa. Ketika anak bangun dan ketika anak tidur, serta ketika anak bangga menunjukkan prestasi. Mungkin itu kurang lebih Pak Dadan, Kang Dani, mudah-mudahan menjawab di waktu yang singkat ini. Masya Allah, baik. Terima kasih banyak Teh Amar ilmunya, Masya Allah nih. Tentunya masih banyak ya yang ingin dipertanyakan, tapi waktu juga yang membatasi kita. Baik, sedikit informasi aja, mohon izin kepada sahabat semuanya, ada beberapa informasi yang akan disampaikan. Yang pertama, ada kegiatan terdekat, yaitu ada Yatim Fest, ya. Ada Yatim Fest di hari Kamis ini, barangkali Ibu Bapak, sahabat semuanya yang Allah hadirkan, ingin membantu memudahkan dan membersamai kami untuk menghadirkan para anak yatim, bisa support ya, bisa support di saya kirim di chat ya, bisa bantu untuk menghadirkan para anak yatim dan memberikan hadiah terbaik di bulan Ramadan ini untuk para anak yatim. Insya Allah H-2 kita laksanakan pada hari Kamis. Bagi ibu bapak yang Allah ingin berikan kasih sayangnya kepada anak yatim, bisa hubungi flyer yang tertera di depan ya. Satu lagi ada informasi tentang privat kelas PPA Bandung. Insya Allah PPA LC Bandung akan menjelaskan lagi privat kelas PPA tanggal 30 Mei, tepatnya hari Ahad ya. Insya Allah bagi sahabat-sahabat semua yang ingin mengikuti training privat kelas PPA
bagi alumni yang ingin riset dan ingin menghadirkan para saudaranya, sahabat-sahabat terbaiknya, silakan untuk menghubungi nomor yang tertera di flyer tersebut ya. Ajak sahabat-sahabat, keluarga terdekat yang ingin mengikuti training kelas PPA ya. Itu informasi terdekat. Silakan bagi yang ingin memberikan hadiah terbaik untuk anak yatim bisa japri nomor yang tadi, nanti saya share juga di akun PPA LC Bandung ya, dan YAI Cabang Bandung ada informasi tersebut. Silakan untuk japri, dan untuk info donasi ada di kolom chat ya. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Mohon kepada Teh Amar untuk memberikan closing statementnya ya sebelum kita tutup kajian pada pagi ini. Oke. Untuk closing statement mungkin kita luruskan niat lagi mendidik anak. Untuk apa tujuannya? Jangan-jangan kita selama ini mendidik anak untuk yang kita seperti yang kita inginkan gitu ya, bukan yang Allah mau gitu. Jadi kita senantiasa